vamos. ¡Vamos! Agarrado los perros, culero. Así, vos estás patrullando. Puta madre. В год где-то. Прям повалил господин такой. Jenazah bos kartel narkoba Meksiko, Memesio Ruben Oseguera Cervantes. Panikan juga terjadi di Bandara Puerto Vallarta dan Guadalajara. Tidak ada pengumuman, tidak ada sirine, tidak ada pertanyaan resmi. Hanya satu kabar yang beredar pelan lalu meledak. Pemimpin paling diburu di Meksiko, tumbang. Memesio Oseguera Cervantes, dunia mengenalnya sebagai El Mencho, adalah sosok yang selama lebih dari 1 dekade menghindari tentara, intelijen federal, dan perburuan lintas negara. Sampai dijuluki hantu Jalisco, di bawah komandonya, kartel CJNG menjelma menjadi mesin perang narkotika paling agresif di Meksiko. Tapi bahkan kartel yang dikenal solid dan kuat, punya titik lemahnya. Video ini bukan tentang kejayaan kartel, bukan juga tentang legenda kriminal. Ini tentang 24 jam sebelum semuanya berakhir. Tentang bagaimana seorang buronan dengan jaringan bersenjata berat, pengamanan berlapis, dan sistem komunikasi tertutup tetap bisa ditembus aparat. Apa yang sedang terjadi di dalam lingkaran terdalamnya, siapa yang membunuhnya, dan mengapa kematiannya justru bisa memicu babak baru yang lebih brutal. Kita mundur 24 jam dan mulai dari sana. 24 jam sebelum kematiannya, ada satu hal yang tidak bisa lagi ia sembunyikan dari tubuhnya sendiri. El Mencho bukan hanya buronan paling diburu di Meksiko, ia juga merupakan seorang pasien. Sejak beberapa tahun terakhir, laporan intelijen yang dikutip media Meksiko menyebut ia menderita gangguan ginjal yang sangat serius. Sebuah kondisi yang tidak bisa diselesaikan dengan obat biasa. Penyakit itu memaksanya menjalani perawatan rutin, sesuatu yang bagi seorang pemimpin kartel seharusnya menjadi kemewahan yang sangat berbahaya. Karena gagal ginjal bukan luka tembak, ia tidak bisa disembunyikan dengan berpindah tempat. Untuk menjaga hidupnya tetap stabil, dibangunlah sebuah fasilitas medis tertutup di wilayah Pegunungan Jalisco. Basis utama kekuatan kartel CJNG, bukan rumah sakit resmi, bukan klinik umum, tapi sebuah ruang perawatan private yang hanya diketahui lingkaran dalam, dilengkapi peralatan medis khusus dan staf yang loyal. Pertanyaan ini dikuatkan setelah operasi militer pada 22 Februari tahun 2026. Aparat menemukan obat-obatan dan dokumen medis yang menguatkan laporan lama yang sudah beredar sejak tahun 2022 itu. Artinya, selama ini perawatan memang dijalankan secara sistematis, dan disinilah letak masalahnya. Seorang buronan bisa berpindah tempat setiap malam, bisa berganti kendaraan, bisa menghapus jejak komunikasi, tapi ia tidak bisa menghapus kebutuhan tubuhnya sendiri. Pasokan obat menciptakan jalur logistik, tenaga medis menciptakan lingkaran kepercayaan tambahan. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar kemungkinan satu titik akan bocor. Dalam 24 jam terakhir itu, lingkaran terluar dijaga oleh unit yang namanya sudah lama beredar di video propaganda bersenjata yang dilakukan oleh CJNG. Namanya Grupo Elit milik kartel CJNG. Sejak tahun 2020, kelompok ini beberapa kali muncul dalam rekaman yang dianalisis oleh media Meksiko dan lembaga keamanan, konvoi lapis baja rakitan, senjata kaliber tinggi, formasi taktis yang tidak lagi terlihat seperti geng jalanan. Mereka dibentuk untuk satu tujuan, melindungi komando pusat. Dan ketika sebuah tekanan meningkat, perimeter berubah total. Akses jalan menuju properti di Pegunungan Jalisco mulai dibatasi. Kendaraan asing dihentikan jauh sebelum mendekat. CJNG bukan kartel yang mengandalkan satu pagar. Mereka mengandalkan jarak. Dalam berbagai operasi sebelumnya, aparat Meksiko mencatat pola pengamanan yang sangat berlapis. Pos pengintai di ketinggian, kendaraan sebagai umpan, hingga blokade cepat jika ada ancaman mendekat. Itu bukan improvisasi, itu sebuah prosedur. Praktik seperti ini sudah disebut dalam berbagai dakwaan federal Amerika Serikat terhadap jaringan CJNG yang selama bertahun-tahun mencoba memetakan pergerakan mereka. Dan ketika ancaman dianggap nyata, satu langkah ekstrim biasanya diambil. Dan dalam 24 jam terakhir itu, perisai sudah dipasang setebal mungkin. Tapi, sejarah perburuan kartel di Meksiko menunjukkan satu hal. Setebal apapun lapisan luar dijaga,
Jika titik pusatnya sudah terpetakan, perisainya hanya bisa menunda. Selama bertahun-tahun, struktur kartel CJNG dibangun dengan dua poros kekuatan, keluarga dan komandan lapangan. Di sisi keluarga ada Garis Darah, putranya Ruben Oseguera Gonzalez, dikenal sebagai El Menchito, pernah diposisikan sebagai penerus El Mencho sebelum akhirnya harus ditangkap oleh aparat dan diekstradisi ke Amerika Serikat, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti terlibat dengan sang ayah atas perdagangan narkotika. Fakta itu mengubah peta suksesi sejak lama. Di sisi lain, muncul generasi komandan militer kartel seperti Ricardo Ruiz Velasco, sering disebut dalam laporan keamanan Meksiko sebagai salah satu tokoh operasional penting. Ia bukan keluarga, ia dibesarkan oleh perang dalam organisasi yang tumbuh lewat ekspansi brutal sejak tahun 2010. Loyalitasnya bukan cuma soal darah, loyalitas dibangun dari kemenangan di lapangan. Struktur kartel seperti CJNG terbiasa bekerja dengan kompartemen. Informasi dibagi terbatas, satu orang tahu bagian A, yang lain tahu bagian B. Tidak ada gambaran utuh dalam sebuah perintah terkecuali komando pusat. Model seperti ini sudah lama dicatat dalam dakwaan federal Amerika Serikat terhadap jaringan seperti CJNG. Sistem sel terpisah untuk mengurangi risiko jika satu bagian telah jatuh. Artinya, jika komando pusat melemah, ya paksi sudah punya sumber daya sendiri, senjata sendiri, dan jalur distribusi sendiri. Tapi semua orang tahu satu hal, era yang dibangun oleh satu nama akan segera diuji tanpa dirinya. Begitu napas terakhir berhenti, yang bergerak bukan emosi, yang bergerak adalah sebuah protokol. Dalam organisasi seperti kartel CJNG, kematian bukan hanya kehilangan figur, itu adalah ancaman sistemik. Karena begitu kabar bocor, dua hal akan langsung terjadi. Aparat bergerak dan musuh mengendus darah. Musuh terbesar kartel CJNG selama satu dekade terakhir adalah kartel Sinaloa. Dulu mereka tidak saling bidik. Di awal kemunculannya sekitar tahun 2010-an, kartel CJNG bukan kekuatan mandiri. Mereka lahir dari pecahan kelompok yang berafiliasi dengan kartel Sinaloa. Musuh mereka waktu itu sama, Los Zetas. Dalam perang melawan Los Zetas, kepentingan mereka sejalan, jalur distribusi, suplai senjata, dan ekspansi wilayah berjalan tanpa benturan besar. Fokusnya hanya satu, membersihkan lawan bersama. Tapi aliansi dalam dunia kartel tidak pernah dibangun atas loyalitas, ia dibangun atas sebuah kebutuhan. Ketika Los Zetas melemah, peta kekuasaan berubah. CJNG tidak lagi hanya jadi mitra regional di bawah komando El Mencho, mereka mulai merebut pelabuhan strategis seperti Manzanillo, memperluas pengaruh ke Guanajuato, Zacatecas, sampai ke perbatasan utara. Ekspansi itu langsung menyentuh wilayah tradisional Sinaloa, dan di bisnis narkotika Meksiko, wilayah berarti jalur distribusi. Jalur distribusi berarti miliaran dolar. Ketegangan mulai terlihat sekitar pertengahan tahun 2010-an. Laporan keamanan Meksiko mencatat bentrok bersenjata antara sel CJNG dan paksi Sinaloa di beberapa negara bagian. Setelah penangkapan dan ekstradisi Joaquin El Chapo Guzman, struktur kartel Sinaloa sendiri terpecah. Kekosongan itu dimanfaatkan CJNG untuk masuk lebih agresif. Dari situ, hubungan berubah total, bukan lagi mantan sekutu, tapi dua organisasi yang sama-sama ingin jadi nomor satu. Rivalitas ini sudah terdokumentasi luas dalam laporan keamanan Meksiko. Dalam dakwaan federal Amerika Serikat terhadap jaringan CJNG, jaksa menyebut penggunaan perusahaan cangkang dan operator keuangan lintas negara untuk menyamarkan arus dana. Begitu pusat komando jatuh, jalur itu harus segera diputar. Kartel modern tidak lagi hanya pakai kurir fisik, mereka pakai enskrip, pakai aplikasi tertutup dan perangkat satelit. Ketika ada risiko penggerbekan, perangkat dibakar, kartu memori dihancurkan, hard drive dilepas. Pola itu terus berulang kali ditemukan dalam operasi militer Meksiko terhadap kelompok kriminal bersenjata. Sampai pada akhirnya, yang dijuluki hantu dari Jalisco itu tidak lagi bersembunyi dari manusia. Ia dikalahkan oleh waktu. Pada tanggal 22 Februari tahun 2026, jam 4 pagi, di pegunungan selatan Jalisco, di sebuah komplek yang tersembunyi di Sierra, pria paling diburu di belahan bumi barat sedang berada di dalamnya. Hadiah 15 juta dolar dipasang untuk kepalanya oleh DEA, salah satu yang terbesar dalam sejarah kartel modern. CIA memantau wilayahnya lewat drone. Interpol menyebarkan namanya,
dua pemerintahan memburunya lebih dari 1 dekade. Tapi selama bertahun-tahun, ia seperti hantu yang tidak pernah diketahui wujudnya. Pagi itu, semuanya mulai runtuh. Pasukan khusus Meksiko bergerak di Tapalpa. Ini bukan operasi acak, operasi ini sudah dipersiapkan berbulan-bulan. Drone intersepsi komunikasi, analisis pola perawatan medisnya yang selama ini jadi titik lemahnya. Baku tembak pecah di pegunungan tak bisa terhindarkan. 4 anggota CJNJ tewas, beberapa lainnya ditangkap. El Mencho terluka parah. Beliau tidak mati di rumah persembunyiannya. Ia ditangkap hidup-hidup, dipindahkan menggunakan pesawat militer menuju Mexico City. Dan di atas daratan tinggi Jalisco, ia kehabisan waktu. Luka tembak membuatnya kehilangan banyak darah. Ia meninggal sebelum pesawat mendarat. Tidak ada pidato terakhir, tidak ada siaran langsung. Pria yang selama 1 dekade mempermalukan negaranya meninggal dalam tahanan militer. Beberapa jam setelah itu, pesan internal berubah. Instruksi tidak lagi datang atas namanya, sementara kendali organisasi seperti CJNJ jatuh ke figur militer dalam struktur. Nama seperti Ricardo Ruiz Velasco yang selama ini memegang komando lapangan, komando sementara dipegang olehnya. Apakah CJNJ bakalan pecah? Belum tentu. Kartel sebesar ini dibangun bukan hanya oleh satu nama, tapi oleh sistem teritorial yang sangat kuat. Namun tanpa figur sentral, arah menjadi lebih keras, lebih agresif, lebih tidak terduga. Karena ketika pemimpin simbolis jatuh, yang naik biasanya bukan politisi, tapi komandan perang. Dan begitu hantu Jalisco benar-benar hilang, yang tersisa bukan kedamaian, yang tersisa adalah babak baru di mana tidak ada lagi bayangan tunggal yang memegang kendali. Hanya banyak tangan bersenjata yang ingin jadi bayangan berikutnya. Dan kalau kita tarik napas sebentar, setelah semua itu, 1 dekade lebih diburu 2 negara. Tapi akhirnya tetap runtuh. Ada beberapa spekulasi publik yang menarik nih. El Mencho tidak mati karena kehabisan darah saat perjalanan. Tapi ada beberapa spekulasi publik yang berkembang kalau El Mencho mati disiksa saat penerbangan menuju Mexico City. Entahlah apa yang benar. Informasi yang valid hanya El Mencho mati kehabisan darah pada saat menuju penerbangan ke Mexico City. Kenapa sih perang-perang kartel ini belum benar-benar selesai? Nah, di titik itu biasanya muncul pertanyaan klasik yang selalu rame tiap kali bahas kartel Meksiko. Kenapa sih Meksiko nggak sekalian minta tentara Amerika Serikat masuk aja buat beresin kartel? Ya sudah, gabung pasukan lalu hajar bareng-bareng gitu. Secara logika awam kelihatannya simple, tapi di dunia nyata nggak sesederhana di film aksi gitu boy. Setelah gue riset, pertama ini soal kedaulatan. Sejak pengalaman intervensi asing di abad 19 dan awal abad ke-20-an, Meksiko sangatlah sensitif soal kehadiran militer luar negeri di tanahnya. Buat banyak orang Meksiko, membiarkan tentara asing masuk itu bukan bantuan, itu sebuah simbol kelemahan satu negara. Catat. Lalu mereka narik ke belakang melihat pengalaman perang melawan narkoba di era Felipe Calderón. Saat militer Meksiko diturunkan besar-besaran melawan kartel mulai tahun 2006. Yang terjadi bukan kartel langsung hilang. Yang ada justru fragmentasi. Kartel pecah jadi lebih kecil, lebih liar, lebih brutal. Kekerasan naik drastis karena perebutan wilayah. Sekarang bayangin nih, kalau tentara Amerika resmi turun tangan, itu bisa dianggap deklarasi perang terbuka. Kartel bisa lebih beraksi lebih ekstrim. Nasionalisme masyarakat bisa lebih tersulut. Kartel bisa jadi otak utama untuk memprovokasi masyarakat. Mereka bakal punya narasi baru untuk melawan penjajah asing. Faktor politik internasional, utamanya Amerika Serikat sudah terlibat lewat intelijen, DIA, sanksi finansial, dan dakwaan federal lainnya. Tapi, mengirim tentara resmi itu beda level. Hal seperti itu bisa menciptakan presiden geopolitik besar di Amerika Latin. Negara-negara lain pasti melihatnya agak waspada gitu. Dan mungkin ada satu hal yang jarang dibahas, kartel CJNJ ataupun kartel Sinaloa bukan cuma kelompok bersenjata yang berada di hutan. Mereka sudah jadi jaringan ekonomi bayangan, seperti negara kedua versi bagian kriminal. Ini bukan cuma soal perang senjata, ini perang soal uang. Dan perang uang nggak selalu bisa diberesin dengan tank baja. Kalau terlalu keras, hasilnya bisa kayak di era perang kartel di Kolombia tahun 80-an sampai tahun 90-an. Negara memang akhirnya menang melawan figur seperti Escobar dan lain-lain. Tapi dengan harga puluhan ribu nyawa dan trauma nasional yang sangat panjang banget tuh waktu itu. Jadi mungkin Meksiko sadar, mereka nggak mau jadi Kolombia kedua.
Ini bukan soal siapa punya tentara paling kuat. Ini soal bagaimana membereskan jaringan tanpa membakar seluruh rumahnya sendiri. Karena kalau rumah keburu hancur, siapapun yang menang tetap berdiri di atas puing. Dan sekarang setelah sosok Elemenco tumbang, pertanyaannya bukan siapa lagi yang membunuhnya, tapi apakah sistemnya ikut mati? Atau justru berevolusi jadi sesuatu yang lebih sulit untuk dilihat? Menurut kalian bagaimana? Kalau sebuah negara ada di posisi Meksiko, kalian bakal buka pintu buat militer asing masuk? Atau tetap beresin sendiri walaupun pelan dan berdarah, tapi endingnya tetap berhasil dan rapi? Kita ngobrol di kolom komentar.